2021-20226. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai perencanaan pembelajaran sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perencanaan pembelajaran sendiri merupakan komponen penting dari sistem pembelajaran secara utuh. Tetapi perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat sekarang ini mengalami sedikit kendala dalam pelaksanaannya karena ada pandemi COVID-19 ini yang melanda di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga adanya perubahan dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri. Dalam laporan ini saya akan membahas beberapa masalah tentang kesiapan perencanaan pembelajaran sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19 di SDN 2 Pagersari. Tujuan dari observasi ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah perencanaan pembelajaran, juga memberi wawasan dan pengetahuan baru bagi kami tentang kesiapan perencanaan pembelajaran untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini yang datang secara tiba-tiba di Indonesia, khususnya di SDN 2 Pagersari. Manfaat dari observasi ini sendiri diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi para pembaca guna menambah wawasan khususnya untuk bidang pendidikan. Pelaksanaan observasi sendiri, di sini saya mewawancarai Ibu Elta Oktarifa yang sebagai guru kelas 5 di SD Pagersari 2. Pelaksanaan observasi sendiri dilakukan di rumah Ibu Elta yang beralamat di Desa Blimbing, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Pelaksanaan observasi sendiri dilakukan pada hari Kamis 21 Mei 2020 dengan melakukan serangkaian wawancara dengan guru kelas 5 SDN Pagersari 02 mengenai perencanaan pembelajaran sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19. Untuk variabel observasi sendiri yang menjadi titik tolak saya adalah perencanaan pembelajaran sebelum dan saat terjadi pada masa pandemi COVID-19 di SDN 2 Pagersari. Teknik pengumpulan datanya sendiri hanya dilakukan dengan wawancara yang hanya melibatkan guru kelas 5 SD 2 Pagersari. Mengenai hasil observasi sendiri, yang pertama, bagaimana dengan pembelajaran yang terjadi sekarang ini selama masa pandemi COVID-19? Apakah ada kendala tertentu? Jawabnya, pembelajaran pada saat masa pandemi COVID-19 ini berlangsung secara daring dengan menggunakan aplikasi WA yang dibuatkan grup kelas supaya tidak terjadi tatap muka secara langsung dan berkerumun antara peserta didik maupun dengan pendidik. Mengenai kendala tentu ada, misalnya deadline tugas yang diberikan sering tidak tepat waktu. Selain itu, orang tua yang harus membimbing anaknya ketika belajar di rumah saja juga mengeluh karena mereka tidak memahami materi pelajaran si anak. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan guru atau sekolah saat nanti kembali memberlakukan pembelajaran seperti biasa untuk mengembalikan minat belajar peserta didik? Jadi di sini Ibu Elta menggunakan cara untuk menarik minat belajar siswa saat sudah aktif kembali dalam pembelajaran, mungkin dengan cara pembelajaran di luar kelas terlebih dahulu, karena anak-anak sudah biasa melakukan pembelajaran yang tidak formal selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, perbedaan pembelajaran pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 ini, apakah sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa? Jelas berpengaruh, karena minat belajar siswa tentu akan berkurang drastis karena belajar tanpa pengawasan guru, dan juga mereka merasa bebas karena anggapan mereka saat ini adalah libur sekolah seperti biasa. Dan selanjutnya, pada saat wabah corona seperti ini, pihak pemerintah menghimbau untuk siswa belajar di rumah dan sekolah menggunakan metode daring atau belajar lewat WA.
Lalu, bagaimana cara guru menghadapi situasi ini jika ada satu atau lebih siswa yang tidak memiliki WA atau handphone? Jawabnya, kebetulan sekali di kelas Ibu Elta itu terdapat 24 siswa, dan dari 24 siswa tersebut ada 4 siswa yang orang tuanya bekerja di pabrik kayu lapis, baik bapak maupun ibunya. Untuk HP sendiri kan selalu dibawa oleh orang tua, walaupun tidak bisa dibilang si anak tersebut tidak punya HP, tetapi kan anak tersebut tidak bisa dipegangi HP secara seutuhnya tanpa pengawasan orang tua. Jadi menyikapi hal tersebut, Ibu Elta sendiri melakukan door to door untuk memberikan soal atau tugas mingguan. Dan menurut Ibu Elta, sebagai tenaga pendidik harusnya mau meluangkan waktunya untuk door to door untuk memberikan materi dan tugas agar anak didik tetap belajar di rumah dan tidak ketinggalan materi pelajarannya. Untuk selanjutnya, bagaimana solusi yang menurut Anda baik jika misalnya ada orang tua yang awam terhadap teknologi atau sosial media? Apakah anak menerima sikon bahwa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring? Karena pada saat pembelajaran online seperti ini, seorang anak SD harus menggunakan handphone dengan didampingi orang tua. Solusinya adalah dengan cara memberi materi dan tugas secara door to door. Anak didik harus diberi pengertian dengan keterbatasan tersebut. Karena kalau anak didik menggunakan handphone tanpa pengawasan orang tua, itu sangat riskan dan dapat menimbulkan penyalahgunaan handphone tersebut. Untuk selanjutnya, jelaskan dampak pandemi COVID-19 ini yang dialami oleh guru dan siswa pada kegiatan belajar mengajar. Dampak bagi guru sendiri adalah sulitnya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan tidak tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Dan dampak bagi siswa sendiri adalah tidak efektifnya KBM ini sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan bosan, bahkan kehilangan minat belajarnya. Yang terakhir, selama masa pandemi ini banyak program tahunan dan program semester dalam pembelajaran tentunya tertunda. Lalu, bagaimana cara guru mengatasi agar program tersebut dapat terlaksana? Menurut Ibu Elta sendiri, memang program tahunan dan program semester terkendala karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi berdasarkan anjuran dari pemerintah, khususnya dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, bahwa siswa tidak boleh diberatkan dengan pelajaran, tetapi harus konsen pada perilaku hidup bersih dan sehat. Saya di sini maksudnya Ibu Elta sendiri memberikan tugas kepada peserta didik yang meliputi tugas harian dan tugas mingguan. Setiap hari saya menyuruh siswa untuk melakukan perilaku hidup sehat dengan berjemur di pagi hari antara jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Tetapi di situ Ibu Elta juga menyelipkan materi apa yang kiranya bisa masuk dalam perilaku hidup sehat itu, supaya program tahunan dan program semesternya tidak tertunda semuanya. Jadi ada sebagian materi yang bisa masuk pada cara pembelajaran hidup sehat tersebut. Kesimpulan dari observasi kali ini adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan pembelajaran di sekolah harus dilaksanakan dengan melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi dengan melakukan pembelajaran secara daring menyebabkan pembelajaran tidak seutuhnya berjalan dengan lancar, tentu saja memiliki berbagai macam banyak kendala. Untuk mengatasi berbagai macam kendala tersebut, guru berusaha untuk mencari jalan terbaik supaya siswa tetap mendapatkan pembelajaran seperti semestinya, walaupun ada keterbatasan dalam hal komunikasi. Usaha yang para tenaga pendidik lakukan hanya untuk kebaikan siswa dan menjalankan agar pembelajaran tetap berjalan dan program pemerintah dapat berjalan dengan lancar selama masa pandemi COVID-19 ini. Saran dari saya sendiri adalah dalam pembelajaran daring kali ini harus tetap dilakukan karena itu semua anjuran dari pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini. Dengan harapan kita dapat memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi harus tetap memperhatikan batasan-batasannya.
Misalnya dalam pemberian tugas, jangan terlalu banyak karena akan menyebabkan siswa bosan dan merasa terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.